Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan tentang Al-Zaitun ini rupanya tidak pernah selesai, Prof. Imam. Jadi ini walaupun Panji Gumilang sudah ditahan, ya, belum diadili, itu terus saja rupanya media massa dan juga media sosial itu terus saja membahas itu, dan ya kelihatannya di framing besar-besaran itu. Saya tidak tahu motifnya apa ya, tetapi saya kira itu kalau menurut saya ya sangat apa ya, sedih kita melihat begitu orang Islam kok diadu begitu, terus saling berantem, bahkan ulamanya sama dosen UIN itu saling menyalahkan begitu, dan akibatnya netizennya kan dua sisi, yang satu pro ulama itu, yang satu pro UIN, dan bahkan yang pro ulama maki-maki dosen UIN. Lah ini kan tak elok kalau bahasa Malaysianya itu, kurang elok ya Prof. Imam ya. Menurut jenengan itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang masyarakat itu tertarik hal-hal yang Mas Habib bilang kontroversial itu. Memang seperti itu. Lalu kemudian sebetulnya begini Mas Habib, ketika Syekh Panji Gumilang itu sudah ditetapkan menjadi tersangka gitu kan, yang itu prosesnya juga panjang ya, nanti akan panjang sekali. Menurut saya ya semua pihak itu harus melakukan perenungan yang mendalam. Tentu masing-masing yang bertugas ya hendaknya melaksanakan tugasnya yang sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan juga seadil-adilnya. Tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak jujur dan juga tidak adil. Misalnya Bareskrim gitu juga harus bekerja, dan saya kira juga sudah bagus. Lalu kemudian juga para pembelanya, itu apa namanya, penasihat hukum ya, kuasa hukumnya si ini juga harus bekerja yang semaksimal gitu. Nah, itu menurut saya agar semua itu nanti bisa menjadi jelas. Kalau saya melihatnya itu agar semua menjadi jelas. Masyarakat itu kan menuntut kejelasan, lalu kemudian juga keadilan, lalu kemudian juga kejujuran. Tapi selain itu menurut hemat saya, masyarakat itu perlu ya diajak melakukan perenungan yang mendalam itu Mas Habib. Sebab dalam diri manusia itu sebetulnya kan ada dua kekuatan. Kekuatan sifat-sifat manusia dan juga sifat-sifat iman ya. Sifat-sifat mukmin. Sifat-sifat manusia itu kan yang dulu saya sebut hawa nafsu dunia setan, itu sifat manusia. Tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, dan juga tidak mau kalah. Itu adalah sifat-sifat manusia. Tapi pada diri manusia itu juga terdapat sifat-sifat iman, mukmin, sifat yang datang dari apa? Dari Allah. Itu dalam dada manusia itu ada hamba Allah namanya mukmin. Mukmin itu sifatnya adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatonah, sebagai turunan daripada Muhammad sebetulnya. Turunan. Kalau jasmani itu keturunan, kalau ruhani itu turunan Muhammad. Lah, karena manusia itu tergesa-gesa ya, serba tergesa-gesa. Termasuk juga dalam mensikapi kasus Al-Zaitun, Panji Gumilang ini. Maka lalu perlu ya semua pihak itu lakukan perenungan kembali. Ketika dalam proses terkait dengan kasus Al-Zaitun kemarin itu yang kita gunakan sifat apa? Ya, kan? Jangan-jangan yang kita gunakan kemarin adalah bukan sifat-sifat iman, yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tapi yang kita gunakan kemarin jangan-jangan adalah sifat-sifat manusia itu.
yang hawa, nafsu, dunia, setan. Nah itu kalau nanti setelah kita laksanakan, telah berhasil Panji Gumilang dimasukkan ke tahanan, itu menjadi tersangka, baik yang dulu para ulama, yang lalu kemudian tokoh masyarakat, lalu kemudian cendekiawan, macam-macam semua yang nanti akan diikuti masyarakat. Kalau melakukan perenungan itu bisa jadi berubah, Mas Habib. Mereka menjadi sadar bahwa yang saya lakukan kemarin sebetulnya hanyalah bersifat hawa, nafsu, dunia, setan. Yang itu kelebihannya masing-masing. Yang itu sesungguhnya tidak dibolehkan di dalam agama. Sebab untuk menyelesaikan problem-problem yang terkait dengan kemanusiaan ini, bagi orang yang beriman, Mas Habib, agamanya apapun ya, apakah agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, pasti dia akan sadar bahwa apa yang dilakukan itu berdampak pada kehidupan di akhirat. Nah, kalau itu berdampak kepada dua akhirat, lalu kemudian kemarin yang kita lakukan itu hanya atas dasar hawa nafsu dunia setan, bahwa apa yang dilakukan itu sebetulnya hanya memenuhi perintah hawa nafsu, yang kepingin menang, kepingin dianggap hebat, kan sebetulnya sepertinya menang tapi kan kalah. Itu yang harus dipikirkan. Sebab kalau orang beragama, apapun agamanya, itu harusnya sadar akan itu, bahwa tatkala melakukan apa saja gitu kan, termasuk juga membangun sikap-sikap terhadap Al-Zaitun gitu kan, kalau sampai keliru gitu kan, maka sebenarnya ini nanti ada pengadilan dunia, tapi nanti juga ada pengadilan di akhirat. Dan kalau ada pengadilan di akhirat itu jauh risikonya lebih berat daripada pengadilan di dunia. Kalau Pak Panji Gumilang, saya Panji Gumilang kan sekarang ini kan menghadapi pengadilan dunia yang itu sangat sebentar sekali. Kayaknya menderita, tapi bisa jadi kalau yang memusuhi dulu itu adalah orang-orang yang didorong oleh hawa nafsu dunia setan, maka justru yang beruntung itu adalah beliau itu. Dosa-dosanya akan dikurangi kan itu kan. Beliau sehari-hari difitnah, beliau sehari-hari di framing, beliau lalu kemudian dikatakan keburukannya tanpa melihat prestasi beliau tatkala membuat lembaga pendidikan yang dinyatakan lebih paling besar di seluruh Asia Tenggara. Itu kan sebetulnya inilah resiko kalau orang sadar itu kan, bahwa perbuatan kita ini sebetulnya bukan hanya hari ini. Perbuatan kita itu adalah sampai di akhirat kelak. Nah, kalau sampai di dunia ini lalu kemudian berdialog dengan batinnya sendiri, tak usah dialog dengan banyak orang. Apa yang saya lakukan kemarin itu sebetulnya memenuhi perintah hawa nafsu dunia setan, atau perintah kita sebagai hamba Allah yang lalu harus menegakkan sidik, amanah, tablek, fatonah. Nanti dengan melakukan perenungan itu akan terjawab sendiri, Mas Habib. Terjawab sendiri, ternyata apa yang saya lakukan kemarin itu lebih banyak saya didorong oleh perintah-perintah hawa nafsu. Saya kemarin ternyata bukan memenuhi dorongan sifat-sifat yang mulia yang ada pada diri saya yang disebut dengan iman itu, adalah sidik, amanah, tablek, dan fatonah. Nah, kalau itu lalu kemudian ditemukan, itu kita akan tidak terlalu jauh, Mas Habib, dalam menjalani hidup ini. Dan ini perlu dilakukan oleh siapapun. Sebab pada diri sendiri itu yang namanya iman itu sebetulnya adalah kebenaran yang datang dari Allah. Dan tatkala kita lalu dalam keadaan yang tidak tergesa-gesa ya, bisa jadi kan kemarin kan tergesa-gesa karena pengaruh luar. Media sosial yang karena pengaruh media sosial, sehingga mengakibatkan yang mendorong pada diri kita ini adalah
hawa nafsu itu. Maka tatkala ini sudah selesai, lalu kemudian kita merenungkan apa sih sesungguhnya keuntungan saya. Kemarin saya kok kemudian berdiskusi, lalu kemudian berembuk, bersemangat untuk menyalah-nyalahkan Panji Gumilang yang orang tua yang sudah berjuang seperti itu. Dia punya idealisme bagaimana bangsa Indonesia yang masyarakatnya majemuk, masyarakatnya maju. Mereka lalu kemudian tidak berhenti berpikir siang malam. Kemudian lalu ujung-ujungnya kita anggap salah. Anggap salah tanpa memperhitungkan hal yang benar. Jangan-jangan Panji Gumilang ini dia juga salah. Bisa jadi salah. Bisa jadi salah. Tapi kalau Allah kan tidak lihat salahnya aja. Allah kan juga lihat sisi-sisi benarnya. Bahkan Allah melihat itu dari sisi bagaimana niatnya. Innamal a'malu biniat, gitu kan. Jangan-jangan Syekh Panji Gumilang dilihat oleh Allah dari sisi niatnya. Tentu juga dari yang dihasilkan. Nah, itu. Kalau itu yang dilihat itu adalah niat Panji Gumilang, bahwa dia punya cita-cita mulia bagaimana memajukan bangsa ini lewat pendidikan, bagaimana bangsa ini menjadi tidak lagi diposisikan sebagai bangsa yang tertinggal, bangsa yang bodoh misalnya kan, bangsa yang miskin, bangsa yang masih tergantung pada orang lain. Lewat eksperimen dia bahwa bangsa ini bisa, gitu ya. Bisa dijadikan bangsa maju. Bangsa ini sebetulnya bisa menjawab problem-problem yang dihadapi di hadapan kita bersama lewat lembaga pendidikan. Allah kan maha adil itu, Mas Habib. Lah ini diperlukan calling down semua pihak, lalu kemudian melakukan perenungan, bukan lalu ingin mementahkan ya, ingin mementahkan proses-proses mencari keadilan ini tetap saja dilakukan secara baik, jujur dan adil dan sabar. Tetapi kita juga berdialog, ngajak dialog batin kita itu, suara batin kita itu seperti apa dalam keadaan kita tidak saja berpikir duniawi, tetapi juga berpikir ukhrawi, berpikir jangka panjang. Lalu kemudian kita ajak suara batin kita ini, kita ajak ngomong ya, untuk mencari hal yang paling benar, yang paling adil, yang berpikir religius. Bisa jadi dari situ nanti akan ditemukan, Mas Habib, ditemukan sebetulnya yang benar itu seperti apa. Kita ini kan dalam kehidupan sehari-hari, Mas Habib, kan sering kita melakukan sesuatu seolah-olah kita benar, gitu kan. Lalu kemudian kita melakukan apa saja kan, gitu kan. Hawa nafsu. Nah, mengikuti hawa nafsu. Ternyata beberapa saat kemudian kita kan menyesal. Iya ya, saya ini salah ya, saya ini keliru kan, gitu kan. Nah, yang menyesal itu biasanya di belakang ini, Mas Habib. Benar di muka. Kenapa ketika awal-awal kita kok seolah-olah kita ini benar? Karena memang dalam diri manusia itu ada sifat, ialah selalu tergesa-gesa, Mas Habib. Faturo, tergesa-gesa. Nah, sifat tergesa-gesa itulah sebetulnya penyakit manusia, Mas Habib. Penyakit manusia itu ada di dalam diri kita ini, tergesa-gesa. Lah, tergesa-gesa itu cepat sekali lalu didorong oleh hawa nafsu. Hawa nafsu, sehingga kita merasa berjuang untuk Islam ya, berjuang untuk agama, berjuang untuk akhirat, padahal pada hakikatnya berjuang untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu, sehingga lalu kemudian mencelakakan dirinya sendiri, mencelakakan keluarganya, dan juga memperjuangkan merugikan bangsanya, merugikan kehidupannya sendiri sampai di akhirat kelak. Nah, karena itu melakukan perenungan-perenungan tentang perjalanan hidup, memerlukan perenungan tentang jalan hidup menuju Allah ini sangat diperlukan, Mas Habib. Kalau Mas Habib bertanya apa yang harus dilakukan setelah selesai
Syekh Panji Gumilang ditetapkan dari tersangka, lalu kemudian ini diadili. Ya kalau saya itu tadi kesimpulan saya, biarin semua yang bertugas untuk menyelesaikan itu dilakukan sebaik-baiknya dengan cara jujur, cara objektif, secara adil, dan juga penuh dengan kesabaran, biar diselesaikan. Dan nanti kalau sudah selesai itu semua orang lalu menjadi tahu siapa sih sebetulnya benar, siapa yang salah. Sebab kalau tidak lewat peradilan nanti juga akan berkepanjangan, Mas Habib. Lalu kemudian yang di luar itu yang tidak bertugas, ayolah kita melakukan perenungan yang mendalam. Apakah yang dilakukan kemarin mulai dari yang demo dengan berbagai bentuknya, para ulama itu kan, yang juga memberikan apa namanya fatwa-fatwanya, memberikan masukan-masukannya kepada masyarakat gitu, juga tokoh-tokoh ilmuwan, dan semuanya itu melakukan perenungan mendalam. Sesungguhnya kami selama 3 bulan kemarin, gitu kan, 3-4 bulan kemarin, apakah atas dorongan hawa nafsu kita, apakah sebetulnya kita sudah berpihak kepada hati nurani, ialah sifat-sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Itu penting ya, kesimpulan saya, karena kita ini jalan menuju ke Allah itu harus kita lewati sebaik-baiknya, sebab kita sehari-hari beribadah, lalu merasa apa benar, dan memang itu kita lakukan untuk menuju Allah. Ternyata kita disesatkan oleh hawa nafsu dunia setan ini. Ini kalau saya makna yang perlu saya sampaikan kepada semua pihak, Mas Habib. Memang bahayanya di Indonesia ini pada umumnya orang belum ditetapkan oleh pengadilan sudah di judgment, dihakimi oleh masyarakat dalam bentuk mass media. Itulah Mas Habib sebetulnya saya katakan tadi bahwa di dalam diri setiap orang ada 2 kekuatan. Ialah kekuatan iman dan kekuatan ingkar. Ingkar itu disebut kafir ya. Di dalam surat At-Taghabun ayat 2, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Pada diri seorang itu sebetulnya ada potensi kafir ya, dan ada potensi mukmin. Yang dulu Gus Dur selalu mengatakan kebanyakan manusia itu lebih peduli kepada kekafiran orang lain daripada kekafiran yang ada pada diri sendiri, yang pada diri sendiri. Dan bisa jadi kita ini terkecoh, Mas Habib, mengira bahwa kita ini berjuang untuk memenuhi tuntutan keimanan kita, membela Allah, membela Rasul, membela Islam, tapi ternyata bukan itu. Bisa jadi salah paham lah. Yang kita gambarkan kan jangan sampai kita ini salah paham ya, bahwa kita ini merasa membela kebenaran, membela agama, tapi ternyata justru sebetulnya disadari atau tidak membela memenuhi tuntutan hawa nafsu dunia setan yang ada pada diri kita masing-masing. Inilah sebetulnya jalan menuju Tuhan itu begitu berat sebetulnya itu. Jalan menuju Allah itu berat. Jalan menuju ke keselamatan itu kan. Yang kita berharap untuk masuk surga itu ternyata begitu berat. Kalau orang tua-tua dulu kan mengatakan bagaikan kita ini melalui jembatan. Jembatannya digambarkan oleh orang tua-tua itu seperti rambut, jembatannya rambut dibelah 7. Itu karena memang sulitnya hidup di dunia ini, Mas Habib. Itu hidupnya di dunia ini. Kita bisa jadi kemarin selalu mengatakan ya, benar gitu kan, menurut kita, Panji Gumilang itu kita lawan gitu kan. Kita masukkan ke pengadilan. Kita mengira bahwa itu sudah benar, belum tentu gitu kan. Apalagi di dunia saja sudah kita belum tentu, apalagi nanti di akhirat. Pengadilan di akhirat itu jauh lebih adil bila dibandingkan dengan pengadilan di dunia. Karena itu
kita mesti harus waspada kehidupan pengadilan di dunia, tapi yang paling lebih mendasar lagi adalah bagaimana kita nanti berhadapan dengan pengadilan di akhirat. Kalau pengadilan di dunia yang diadili Syekh Panji Gumilang, ya toh, bisa saja memperoleh keadilan, juga bisa memperoleh tidak. Tapi kita yang terlibat dalam perbincangan itu, apalagi juga mendorong, menggerakkan orang, kita jangan dikira tidak akan mendapatkan pengadilan. Nanti akan mendapatkan pengadilan yang maha adil. Ialah pengadilan bersama Tuhan itu. Nah, dalam konteks seperti itu, kita merasa bahwa kita yang benar, kita berpihak kepada Allah, kita berpihak kepada Rasul, kita berpihak kepada Islam. Sementara bisa jadi yang kita anggap benar itu tidak benar, yang kita anggap tidak benar justru benar. Nah, ini kalau kalau Panji Gumilang malah sudah jelas gitu kan. Pengadilan di dunia sudah, pengadilan di akhirat, pengadilan di akhirat kita tidak tahu, tapi yang jelas bahwa Syekh Panji Gumilang sudah membuat lembaga pendidikan yang sedemikian hebat, lalu memperkerjakan sekian banyak orang, ya, kehidupannya banyak orang itu. Panji Gumilang sudah melahirkan, ya, membuat lapangan pekerjaan sekian banyak yang berhari-hari, ya. Tentu yang saya sebut pengadilan akhirat itu saya juga tidak tahu, ya. Tetapi Allah tidak saja melihat yang tampak, tapi adalah melihat yang ada di dalam hati. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Yang tahu hanya Allah. Nah, di sini dalam perspektif agama kita mesti harus lihat seperti sampai di pengadilan di akhirat itu, Mas Habib. Eman-eman, menurut saya kasus seperti itu menjadikan kita juga ikut berdampak, ya, mengenyam risiko daripada pengadilan di akhirat. Itulah kembali saya katakan, kita calling down, kita berdialog dengan batin kita. Apakah yang kita lakukan selama beberapa bulan terakhir itu memang benar, itu perintah dari Allah, perintah keimanan kita, ya. Yang saya katakan iman punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, atau sebaliknya apa yang kita lakukan kemarin hanya untuk memenuhi perintah daripada hawa nafsu. Saya kira itu, Mas Habib, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, karena saya paham tentang itu. Dan yang penting cooling down, jangan rame lagi, memalukan umat Islam, kayak diadu begitu, sepertinya begitu. Baiklah, saya kira itu, mudah-mudahan penonton kami bisa paham tentang ini, dan silakan di dalam komen, ya, berdialog satu sama lain, silakan. Jadi tidak apa-apa, itulah alam demokrasi. Saya kira kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.